He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Shalom saudara, kita bersyukur Tuhan tidak pernah menghentikan penyertaan-Nya atas hidup kita. Saya berharap saudara semua tetap sehat dan tetap menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menikmati kuasa firman Tuhan yang segera kami dengar. Biarlah firman Tuhan mengubah dan memperbarui hidup kami selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, saya ajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayat 12. Silakan saudara membaca seluruhnya, sementara saya hanya membaca ayat 4 sampai 7 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah dengan uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan seterusnya segala perbuatan mereka. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di masa saya remaja di Samarinda, saya mempunyai seorang bapak rohani yang sangat mencintai Tuhan. Hidupnya sangat sederhana. Dalam kesederhanaannya, rumahnya selalu terbuka untuk tempat menginap setiap hamba Tuhan yang singgah di Samarinda dan melayani di Samarinda. Tanpa pandang bulu hamba Tuhan itu dari gereja mana saja. Bapak ini juga seorang yang sangat lantang kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah. Uniknya, setiap kali dia berkhotbah, dia selalu menyampaikan tema yang sama, yaitu tentang pertobatan. Sejak saya remaja sampai saya menjadi pendeta, setiap kali saya berkesempatan mendengarkan khotbah beliau, tema yang diangkat selalu sama, yaitu tentang pertobatan. Tema itu selalu disampaikannya berulang-ulang tanpa bosan. Saudara, kalau saya mengingat khotbah Bapak rohani saya ini, saya ingat tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika Tuhan menyerukan panggilan pertobatan. Panggilan pertobatan adalah panggilan yang selalu Tuhan suarakan. Tidak pernah berhenti Tuhan sampaikan. Berulang-ulang Tuhan perdengarkan panggilan pertobatan kepada kita itu dengan sangat nyaring. Saudara, panggilan pertobatan selalu relevan bagi setiap manusia di setiap zaman. Ada orang beranggapan bahwa panggilan pertobatan adalah beban. Mereka menganggap pertobatan adalah semata-mata tentang jangan begini, jangan begitu, atau harus begini, harus begitu. Bukan saudara, bukan semata-mata tentang itu. Dan panggilan pertobatan bukan beban. Panggilan pertobatan justru adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa panggilan pertobatan adalah anugerah? Paling tidak ada dua hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, saudara,
Panggilan pertobatan adalah penyelamatan yang Allah kerjakan agar kita bebas dari kehancuran kita akibat dosa kita. Saudara, dosa adalah tabiat manusia yang membawa manusia cenderung melakukan perbuatan dosa. Dosa membuat manusia memiliki pandangan, sikap, dan tindakan yang berlawanan dengan pandangan, sikap, dan tindakan Allah. Dosa membuat manusia memandang apa yang benar di hadapan Tuhan sebagai kejahatan dan memandang apa yang jahat di mata Tuhan sebagai kebenaran. Terbalik cara pandang manusia. Bacaan Alkitab kita hari ini memperlihatkan hal itu. Bagaimana kita melihat bahwa orang Yahudi menganggap Sabat yang sejatinya adalah anugerah Tuhan justru dipandang sebagai beban yang menghalangi keinginan jahat mereka. Mereka ingin Sabat cepat berlalu supaya mereka dapat berbuat curang dan mencelakai orang lain. Atas kejahatan mereka, maka Tuhan berkata, "Aku akan membuat perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan." Saudara, dosa jelas menghancurkan mereka sendiri, baik terhadap diri mereka sendiri maupun dalam hidup bermasyarakat. Seruan pertobatan yang Tuhan sampaikan melalui Amos adalah untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran akibat dosa. Maka seruan pertobatan yang Tuhan suarakan bagi kita adalah untuk menyelamatkan kita dari kehancuran kita akibat dosa kita. Hal kedua, saudara, anugerah kedua, bahwa pertobatan adalah jalan pintas yang Allah buat agar kita segera keluar dari jalan salah, kembali ke jalan Allah. Pernah seorang tetangga yang telah berumur dan dia mengakui bahwa dia dulu seorang Kristen yang mengikut Kristus, lalu dia meninggalkan imannya begitu lama. Dan dia berkeluh kepada saya, "Pak, saya banyak sekali berbuat kesalahan. Saya sudah meninggalkan Kristus. Saya sudah meninggalkan Tuhan. Saya ingin kembali ke jalan Tuhan, ingin kembali kepada Tuhan. Tetapi saya tidak tahu bagaimana caranya, dan saya tidak tahu mulai dari mana." Kemudian saya menjawab, "Pak, Tuhan itu bukan sosok yang suka mempersulit umatnya. Tuhan Allah selalu memberi pintu anugerah untuk menerima kita. Pintu anugerah itu selalu terbuka, dan pintu itu bernama pertobatan. Sejak Bapak menyesali, mengakui kesalahan, dan kemudian rindu kembali kepada Allah, Bapak sesungguhnya sudah mengalami pertobatan dan sudah kembali ke jalan Allah." Saudara, pertobatan adalah jalan pintas yang Allah buat untuk kita, agar kita keluar segera dari jalan salah kembali ke jalan Allah. Lewat pertobatan, kita tidak perlu berlelah-lelah berputar kembali ke awal kehidupan untuk masuk ke jalan Allah. Saudara, mari kita terus hidup di dalam pertobatan. Bukan hanya di masa-masa Advent ini, tapi terus-menerus pertobatan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pintu anugerah yang Tuhan sediakan terus Allah buka buat kita ketika kita bertobat, agar kita selalu berada di dalam jalannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah pertobatan yang Tuhan berikan kepada kami. Suara pertobatan itu selalu Tuhan kumandangkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah karena Tuhan mau menyelamatkan kami dari kehancuran akibat dosa kami. Anugerah karena Tuhan membuat jalan pintas bagi kami untuk kembali ke jalan Tuhan, keluar dari jalan salah, kembali ke jalan Tuhan tanpa perlu kami berputar, berlelah kembali ke awal kehidupan kami untuk masuk ke jalan Allah. Terima kasih untuk anugerah pertobatan yang Tuhan buat bagi kami.
Biarlah Tuhan terus buatlah hidup kami untuk hidup terus menerus di dalam pertobatan, kembali terus menerus kepada jalan Allah yang Allah kehendaki bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Joy has come.